Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan, naikkan pujian mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Oh, Kau tetap selamanya. Ku mau melayani-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan bersamamu Tuhan, ku kan setia. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, untuk kami setia mengikut-Mu Tuhan, melayani-Mu, sampai kami dapat mahkota kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan perenungan firman kita pagi hari ini, Matius 27 ayat 57 sampai 61, judul perikop Yesus dikuburkan. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatia yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Amin. Bapak Ibu, saya ingin menyoroti Yusuf Arimatia atau Yusuf dari Arimatia. Yusuf Arimatia adalah murid Yesus, yang dalam Yohanes pasal 19 ayat 38 diceritakan di sana dia mengikut Yesus dengan sembunyi-sembunyi. Mengapa? Karena takut dimusuhi, takut dikucilkan oleh orang-orang Yahudi yang anti Yesus, yang menyalibkan Yesus. Tetapi sekarang justru setelah Yesus mati, ia menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Kata memberanikan diri dalam Markus 15 ayat 43 menunjukkan bahwa ia mengatasi rasa takutnya untuk bisa mengambil mayat Yesus dan kemudian menguburkannya. Hal serupa juga dilakukan oleh Nikodemus yang sama-sama anggota Dewan Sanhedrin. Ya, dalam Yohanes 19 ayat 39 diceritakan Nikodemus dulunya ya juga datang kepada Yesus pada waktu malam supaya banyak orang tidak melihat. Tetapi kemudian Nikodemus juga bisa berhasil mengatasi rasa takutnya, sehingga ia membantu Yusuf dengan mengurapi mayat Yesus, merempah-rempahi mayat Yesus. Ada satu nilai kita petik di sini. Apapun ketakutan kita dalam mengikut Yesus, kalau kita adalah murid-murid Yesus, kita mesti mengatasinya dan nyatakan hal itu dengan kasih kita kepada Tuhan. Yusuf Arimatia adalah diceritakan di ayat 57, orang kaya berkedudukan tinggi sebagai anggota Dewan Sanhedrin, mengorbankan statusnya untuk merawat mayat Yesus. Dia sendiri yang menurunkan mayat Yesus, mengapani dan memberi rempah-rempah dan menguburkannya. Apa yang dilakukan adalah tindakan yang berisiko tinggi sehubungan dengan kedudukannya, demi menghormati, memuliakan, dan menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Calvin dalam tafsirannya mengatakan bahwa orang kaya berkedudukan tinggi harus menggunakan kekayaan dan kedudukannya untuk meninggikan Yesus. Kalau mereka justru menggunakan kekayaan kedudukan yang tinggi sebagai alasan untuk tidak melayani dan meninggikan Tuhan, karena sibuk, karena yang lain, mereka melakukan tindakan kriminal double. Mereka menyalahgunakan kekayaan
dan kedudukan tersebut. Nilai yang lain kita pelajari adalah bagi kita. Kalau Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengapaninya, memberi rempah-rempah merawatnya sedemikian rupa, lalu menguburkannya dengan kuburan yang terbaik. Kalau Yusuf dan Nikodemus begitu menghormati Kristus yang saat itu tergantung di kayu salib yang telah mati, maka terkutuklah kemalasan kita kalau sekarang setelah Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, tetapi kita enggan untuk melayaninya. Kita mesti lebih lagi menyatakan kasih dan pelayanan kita kepada Tuhan dalam kesetiaan. Karena apa? Kita telah mengerti Yesus telah bangkit. Selanjutnya saya membahas kata mayat Yesus. Kata mayat dalam seluruh proses penguburan Yesus menunjukkan bahwa Yesus betul-betul sudah mati. Ini penting supaya orang tidak menganggap bahwa pada hari yang ketiga nanti Yesus hanya sekedar sembuh dari luka-lukanya ataupun bangun dari pingsannya, tetapi Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Maka memakai kata mayat. Lalu tentang kuburnya, sengaja diceritakan. Kuburnya ini adalah kubur yang baru. Untuk membuang kemungkinan bahwa yang bangkit dari hari yang ketiga nanti adalah mayat orang lain. Ya, karena apa? Kalau kubur baru belum pernah ada mayat di dalamnya. Jadi yang di dalam kubur itu jelas cuman mayatnya Yesus. Lalu yang kedua, kubur itu diceritakan digali di dalam bukit batu. Artinya kubur itu tidak tembus kemana-mana, tidak ada pintu yang lain, hanya ada satu pintu saja yang dari depan yang kemudian ditutup dengan batu besar. Dan bahkan nantinya di ayat 62 sampai 66 diceritakan bagaimana disegel dan dijaga oleh tentara. Sehingga tidak mungkin mayat Yesus dicuri melalui jalan apapun juga. Ini untuk menunjukkan bahwa Yesus betul-betul mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga nanti akan bangkit. Dan di akhir perikop sekali lagi disinggung tentang Maria Magdalena dan Maria yang lain yang duduk di situ di depan kubur Yesus untuk juga memberi rempah-rempah. Ini juga menunjukkan kesetiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berita firman hari ini adalah apapun yang menjadi ketakutan kita dalam mengikut Kristus, kalau kita adalah murid, kita harus mengatasinya. Nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan dalam pelayananmu sebaik-baiknya. Bila engkau diberkati dengan kekayaan, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Dan setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Dan berkat pertama ketika kami bangun, kami dalam keadaan sehat dan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk mengatasi segala ketakutan kami apapun itu dalam kami mengikut Tuhan. Sebaliknya menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dengan segala berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami. Dan kami harus melakukan itu dengan setia. Tuhan, tolonglah kami. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami. Bimbing kami menggenapi kebenaran firman ini, supaya janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas hidup kami. Bapa, kami berdoa secara khusus hari ini, berdoa untuk pelayanan daripada gereja Tuhan. Di tengah masa pandemi, masa PPKM darurat, di mana gereja tidak bisa mengadakan ibadah secara offline atau tatap muka, tetapi cara-Mu yang ajaib akan memberi kreativitas kepada hamba-hamba-Mu, dan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas akan mengurapi gereja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, untuk dapat tetap melaksanakan tugas dan panggilannya
Membimbing jemaat-Mu Tuhan bertumbuh dalam iman percaya dan tetap memberitakan, mewartakan Injil Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui online, Zoom meeting, atau juga doa-doa, Tuhan Engkau mengurapi sehingga fasilitas ini dalam pengurapan Tuhan tetap membawa pertumbuhan iman jemaat Tuhan untuk makin serupa dengan Kristus. Firman-Mu yang menguatkan, Firman-Mu yang menghiburkan, Firman-Mu yang menghidupkan, membangkitkan umat-Mu untuk bertahan, dan tidak hanya bertahan, bahkan untuk menjadi berkat bagi sesama, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Jaga, lindungi hamba-hamba-Mu, beri kesehatan selalu supaya tetap dapat melayani umat Tuhan, sehingga semua dapat terlayani dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan, umat-Mu bertumbuh. Juga Tuhan, pemberitaan Injil tetap terus digemakan dan banyak jiwa bertobat. Bahkan di masa-masa sulit ini Roh Kudus bekerja secara khusus mengingatkan setiap orang untuk kebutuhan akan keselamatan jiwa. Tuhan pakai momen-momen ini untuk Roh Kudus bekerja menjamah setiap hari hati untuk percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tak lupa kami bawa dalam doa jemaat-jemaat Tuhan, umat Tuhan, dan juga keluarga Handetolan yang saat ini sedang sakit, mungkin terpapar atau menjalani isolasi mandiri. Tuhan menjamah, memberkati mereka dengan kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, naikkan imunnya, tahirkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, dan oleh pertolongan daripada Tuhan, umat Tuhan diselamatkan, tahir oleh pertolongan daripada Tuhan. Juga Tuhan memeliharakan penghidupan setiap umat-Mu sehingga tidak ada yang berkekurangan. Berkati usaha pekerjaan, bagaimanapun caranya dalam kondisi saat ini. Mungkin ada penurunan, tetapi pemeliharaan Tuhan nyata sehingga terpelihara semua umat-Mu. Tidak ada yang berkekurangan, semua berkecukupan oleh pemeliharaan daripada Tuhan sendiri. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.